Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada hari ini episode ke-71 tanggal 11 Mei 2022. Dan pada episode yang masuk ke-71 kita podcast, dan podcast hari ini terasa istimewa. Saya ketemu teman lama saya, namanya Surono. Assalamualaikum Surono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Surono saat ini aktivitasnya di pendidik ya? Pendidik, tenaga pendidik. Di SMU Kumbang ya? SMA Kusuma Bangsa, Sekolah Kusuma Bangsa. Boleh nyebut merek ini ya? Boleh, Kak? Boleh lah. Kemudian selain itu juga aktif di DKSS ya? Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Sebagai apa nih Surono? Sekretaris, alhamdulillah diamanahkan oleh Pak Gubernur. Oke, dan saya ceritakan sedikit bahwa sebelum aktif sebagai pendidik di SMU Kumbang, Surono juga pernah jadi wartawan ya? Belajar dari kakak tuh lah. Dan saya juga ceritakan sedikit, saya pernah sama-sama meliput, kemudian pernah juga kita sempat berjalan ke luar negeri ya, ke kota Bangkok ya. Bangkok. Oke, tapi kita tidak bercerita tentang itu, kita bercerita tentang DKSS ya. Siap, Kak. Iya ya. DKSS, apa giat terakhirnya ini Surono? Dewan Kesenian Sumatera Selatan itu SK-nya Gubernur berarti mitra pemerintah. Beberapa kegiatan itu selalu bersamaan dengan pemerintah. Salah satu giat terakhir itu adalah Anugerah Seni Batanghari 9. Anugerah Seni Batanghari 9. Kapan itu? Itu akhir tahun yang lalu, sekitar bulan November. Sekitar bulan November. Itu yang foto-foto dikirim tadi ya? Ya, benar. Oke, tim kreatif ada fotonya ya, kita masukkan nanti ya. Itu untuk giat dengan pemerintah provinsi. Tapi kalau giat yang terbaru ini itu mendatangi beberapa kabupaten kota untuk membentuk Dewan Kesenian di kabupaten kota. Oh, keren ya. Kemudian tentang Anugerah Batanghari 9 tadi ya. Boleh diceritakan itu apa itu kriterianya itu? Apa penghargaan untuk senimannya atau apa? Anugerah Batanghari 9 itu adalah anugerah satu-satunya yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan terhadap seniman yang ada di Sumatera Selatan. Terhadap seniman di Sumatera Selatan. Jadi terhadap ada proses kurasi, penjurian terhadap seniman yang ada di Sumatera Selatan, dan Gubernur memberikan penghargaan khusus kepada seniman. Itu agenda rutin atau gimana? Rutin, Kak. ya? Dari pertama dari zaman almarhum Profesor Amran Halim itu mulai ada, terus sampai sekarang setiap tahun pasti ada. Dan sudah berapa kali itu untuk acara itu? Ini itu yang kemarin mungkin kalau nggak salah, kalau yang ketiga yang ke-9 itu yang ke-10. Ke-10 ya? 10. Waduh ya, luar biasa ya. Benar. Selamat ya untuk giat tersebut ya. Benar. Kemudian tadi tersebut ada membentuk DKSS di Pali, benar? Ya, di itu Dewan Kesenian Kabupaten Kota, Kak, kalau kita menyebutnya. Oh, Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Boleh diceritakan sedikit itu? Yang terakhir kami bentuk itu ada di Lahat. Di Pali. Muba lagi proses, sebentar lagi bakal ada pelantikan. Empat Lawang sudah pelantikan langsung. Rata-rata untuk pelantikan dan pengukuhan itu dihadiri oleh langsung kepala daerah, karena SK-nya harus kepala daerah. Berarti targetnya 17 kabupaten kota dong? Insya Allah, Kak. Dan saat ini dengan yang sudah lama yang terbentuk, tinggal 4 kabupaten kota lagi yang belum. Tinggal 4 kabupaten kota, luar biasanya. Ini targetnya sampai 2024 atau gimana? Rencana sih tahun ini, Kak. Oh, tahun ini ya? Tahun ini insya Allah. Oke, 2022 ya? Karena ya sebenarnya memang harus ada. Kak. Harus ada ya? Harus ada. Itu tinggal 4 kabupaten itu dalam kurun waktu berapa lama itu Surono membentuknya? Dan Sebenarnya, kawan-kawan ya? Sebenarnya 4 kabupaten kota ini sudah ada, Kak. Sudah ada. Tapi pada saat ini lagi vakum. Oh, lagi vakum. Biasalah, Kak. Kalau bergantian pimpinan ada sedikit pergantian juga di Ketua Dewan Kesenian di daerah itu. Oke, siap. Jadi kita sosialisasi lagi, kita mengukuhkan lagi, kita penjaring lagi. Nah, kemudian ya, kalau mendengar DKSS, ada anggotanya, ada yang dilantik, mungkin ada beberapa seniman yang baru muncul atau yang mencintai seni ya Sumatera Selatan, ingin jadi anggota. Nah, ini apa syaratnya ini? Kalau syarat khusus itu tidak ada, Kak. Tidak ada ya? Tidak ada. Semua kepengurusan itu ya pasti kan kita memilih ketua dulu, Kak. Kita memilih ketua dengan tim prematur mencari pengurus. Mencari pengurus. Siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Dan perlu dicatat, Kak. Apa itu? Tidak harus seniman yang jadi pengurus Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Tidak mesti seniman ya? Wartawan boleh, Kak. Untuk anggota ya? Untuk anggota. Kalau pengurus harus ya? Enggak.
Oh, enggak juga Pengurus juga boleh kok, bukan seniman. Oh gitu. Jadi orang yang mencintai seni pun boleh. Orang yang mencintai seni, orang yang ingin memiliki kontribusi yang besar di bidang seni, boleh. Oke ya. Ngomong-ngomong ini di DKSS, penonton SASN Surono sebagai sekretaris ya. Sekretaris. Ketuanya siapa nih? Kak Sahril Erwin atau lebih sering disapa Kak Yaya. Kak Yaya ya. Izin Kak Yaya, ini sekretarisnya saya ajak ngobrol dulu ya sore hari ini. Nanti giliran ketua ya. Siap, Sekretaris Kak. dulu baru ketua ya. Siap, Oke ya. Kemudian lanjut lagi ke cerita tentang seni ya di Sumatera Selatan ya. Tentu DKSS mengerjakan banyak hal tentang seni. Benar. Di Sumatera Selatan. Apa aja selain kegiatan yang baru dilakukan kemarin? DKSS itu punya fungsi Kak sebagai dia fasilitator, terkadang juga dia sebagai konsultan. Yang pasti DKSS itu sebenarnya tidak memiliki seniman. Tidak memiliki seniman. Tidak memiliki. Nah, ini saya baru tahu nih. Nah, Tolong pencerahannya ini. Ini yang benar-benar harus dipahami oleh kawan-kawan. Ya. Tidak memiliki seniman di sini jangan diartikan langsung seakan-akan Dewan Kesenian Sumatera Selatan itu tidak boleh menaungi seniman. Yang punya wewenang paling khusus dan paling utama itu adalah Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Mereka yang punya seniman di daerah masing-masing. Oke. Nah, itulah kenapa proses pemilihan Dewan Kesenian Sumatera Selatan dengan Dewan Kesenian Kabupaten Kota itu berbeda. Berbeda. Berbedanya di mana nih? Boleh jelaskan sedikit ya. nih? Kalau Dewan Kesenian Kabupaten Kota Ya. dipilih langsung oleh seniman yang ada di daerah tersebut. Yang lebih dulu diverifikasi kelayakan seniman itu. Oke. Yang verifikasinya siapa? Biasanya Dewan Kesenian Kabupaten Kota daerah bekerjasama dengan dinas terkait. Siap. Nah, Ya. Kalau Dewan Kesenian Sumatera Selatan yang memilihnya adalah perwakilan dari Dewan Kesenian Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Oh gitu. Mungkin penonton saya udah jelas nih ya. Ya, pasti. Kemudian satu pertanyaan lagi nih. Di Kota Palembang ada Dewan Kesenian Palembang, DKP ya. Ada. Nah, kemudian di Kota Palembang juga ada Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Mungkin bisa dijelaskan apa bedanya atau kesamaannya nih? Kalau soal beda, jelas beda kan. Beda, Dewan ya? Kesenian Kota Palembang itu menaungi gerak, aktivitas, seniman-seniman dan sanggar-sanggar yang ada di Kota Palembang. Siap. Tapi kalau Dewan Kesenian Sumsat ada di Palembang, karena salah satu aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga, harus kantornya berdiri di ibu kota provinsi. Di ibu kota provinsi. Itu. Kenapa ada di Palembang? Oke, ini ngomong-ngomong menjelang 2024, walaupun tadi perjanjiannya nggak ada bicara politik ya. Ada hubungannya, ada nggak kaitannya dengan politik nih? Sebagai mitra pemerintah, otomatis lah kayak kita harus mendukung program pemerintah. Dukung pemerintah ya. Apalagi harus kita akui, gerak seni dan budaya di Sumsel kan dinamis Kak. Iya. Sangat dinamis. Iya, iya. Dan saya perlu memberi catatan ya. Kayak seperti misal Dewan Kesenian Palembang. Itu sebenarnya bukan Dewan Kesenian yang mengurusi seniman atau kesenian Palembang. Tapi Dewan Kesenian yang berada di Kota Palembang. Oh gitu ya. Jadi kalau di Palembang itu ada seni Jawa, seni Bali, seni Padang, wajib diurusi. Oh gitu ya. Jadi heterogen ya. Heterogen. Banyak sekali seni-seni yang harus diurusi ya. Kemudian tentang apresiasi. Nah, tadi terselip dikit sebelum obrolan ya. Bagaimana apresiasi pemerintah sekarang terhadap para seniman secara umum lah ya di Sumatera Selatan menurut Surono? Jujur di masa pandemi kemarin memang yang sangat terpukul lah dunia seni. Dunia seni ya. Dunia seni. Miris lah Kak. Miris. Sangat miris. Bisa diceritakan sedikit? Saya kemarin ke Musirawas, pembentukan Dewan Kesenian di Musirawas. Itu pas masuk ke tempat-tempat yang punya kesenian reog dan kuda lumping dan lain-lain, termasuk kesenian tradisional, itu mereka sudah menjejerkan peralatan di depan rumah. Saya pikir mau tampil Kak, ternyata mereka sudah menjual peralatan. Menjual peralatan, karena tidak ada tidak yang ada lagi atraksinya ya, atau yang kalau kita yang menyewa mereka di kegiatan-kegiatan. Iya ya. Pernikahan tidak lagi terbuka untuk umum kemarin kan. Acara-acara pemerintahan dibatasi orangnya. Ya otomatis ya mereka juga sangat terbatas. Itu ya. Nah, tapi pemerintah juga menyadari hal itu. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ada bantuan yang dikirimkan tentang khusus seniman ada ya? Ada. Oke.
Termasuk DKSS juga berdampak, Kak. Di tahun pertama cukup besar kami dapat anggaran dari pemerintah. Tahun berikutnya karena pandemi ya otomatis berkurang karena harus berbagi anggaran. Kalau tahun ini gimana? Tanpa menyebut angka, besar, lumayan atau kecil? Kalau saya mengatakannya cukup, Kak. Cukup ya. Karena sebenarnya Kak ya, kawan-kawan Dewan Kesenian yang di daerah juga, pemerintah memang mitra. Pemerintah punya kewajiban untuk memberikan anggaran. Tapi ingatlah kawan-kawan, yang namanya perusahaan, yang namanya beberapa badan usaha itu pasti punya CSR. Iya. Nah, Kakak pasti sudah paham lah. Bisa mengajukan ke sana ya. Bisa, Ngobrol-ngobrol tentang Surono. Surono ini latar belakangnya kalau nggak salah dulu drama ya. Ya, benar. Drama ya. Drama apa ini? Saya seni teater, Seni punya teater. sanggar teater Bingkai. Alhamdulillah di kalau nggak salah 2009 itu atau 2010 saya lupa. 2015 atau 2015 pernah menjadi juara umum Festival Teater Remaja tingkat nasional. Oke. Dan sekarang teaternya masih aktif ya? Masih alhamdulillah. Ada adik-adik yang nanti terus ada session menunjukkan atraksi teatrikalnya. Boleh. Oke ya. Kemudian anggotanya berapa orang itu Teater Bingkai? Alhamdulillah saat ini cukup banyak, Kak, karena kami ada pengurus inti, ada juga anggota-anggota yang untuk main. Biasa melibatkan beberapa sekolah seperti SMA 9, SMA PGRI 2, SMA 3. Jadi berkolaborasi ataupun teater-teater dari universitas. Ini pertanyaan yang sederhana. Kalau orang mau jadi anggota gimana? Ikut latihan dulu. Ikut latihan dulu ya. Ikut tampil. Kita saling berdiskusi. Secara otomatis lah, insya Allah kita bisa menjadi anggota. Bisa. Surono, ya, Kak. Untuk generasi muda sekarang ya, bagaimana minat mereka terhadap seni lokal atau seni Sumatera Selatan sendiri, Surono? Jujur Kak ya, memang kerja keras untuk ya. Dewan Kesenian, baik di daerah maupun di provinsi. Yuk kembali lagi mengenalkan seni-seni daerah terhadap generasi muda. Yang contoh paling sederhana kayak ketika acara-acara sekarang sudah banyak organ tunggal. Saya balik tanya ke Kak Agus. Kapan terakhir Kak nonton Dul Muluk? Dul Muluk, udah lama sekali Surono. Nonton TV aja udah jarang saya ya. Apalagi melihat pertunjukan langsung Dul Muluk kan. Dul Muluk ya, udah lama. Udah lama kan. Terlintas ada cerita sedikit dari Randi kemarin kebetulan jadi tokoh ya, bahwa dia ada Dul Muluk apa itu yang Sanggar Harapan Jaya. Sanggar Harapan Jaya ya, tapi udah lama sekali saya nggak nonton ya. Bener. Nah, gimana itu? Apakah harus punah baru kita langsung heboh-hebohan? Oh gitu ya. Jadi ini gimana himbauan untuk generasi muda atau generasi muda? Pastinya begini, menekuni seni-seni modern itu suatu hal yang menarik dan harus diikuti karena perkembangan zaman. Tapi meninggalkan seni tradisional itu satu kesalahan. Satu kesalahan. Okay. Menurut Surono, apa yang membuat generasi muda sekarang atau adik-adik yang masih baru ya, yang masih belia itu kurang meminati seni-seni tradisional lokal? Saya tidak boleh menyalahkan seniman-seniman yang lebih dulu kayak. Tapi saya harus mengoreksi soal perhatian kita bersama, termasuk kalangan media, termasuk juga pemerintah, termasuk juga kalangan seniman sendiri. Bagaimana mereka mau tertarik kalau kita sendiri juga jarang mempertunjukkan, jarang memberikan workshop, jarang memberikan pelatihan-pelatihan, jarang terjun ke lapangan. Kita tahu ada banyak sanggar-sanggar, tapi kita seakan-akan cuek ketika mereka sibuk dengan, mohon maaf nih, hal yang lebih ke passion. Yuk coba di sinergikan dengan seni-seni tradisional. Oh gitu ya. Apa yang dilakukan di KSS untuk membuat menarik generasi muda tersebut? Sederhana sih Kak. Setiap di daerah itu harus ditumbuhkan sanggar-sanggarnya. Oh itu ya. Sanggar-sanggar seninya. Dan itu sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Nah ngomong-ngomong tentang seni yang ada di benak si Surono, saya nodong dikit. Tolong tunjukkan beberapa menit atau 1 menit apa aksi teatrikal ya dari Surono. Nih boleh silakan Surono. Baik, saya coba kayak saya coba ya nggak apa-apa. Saya coba misal kita adegan kita menelpon. Ya, saya langsung aja ya. Langsung. Iya mah. Oh, lagi di Suara Nusantara. Podcast. Hah? GPS-nya di arah Bombaru. Itu salah itu podcastnya di Bombaru, mah. Podcastnya di Bombaru. Iya, pulang.
Okay. Itu salah satu ya teatrikal ya. Ya, kalau katakan itu monolog sederhana lah Kak. Iya ya. Okay. Sebenarnya Saya kalau boleh monolog ceritakan itu agak-agak bohong dikit ke Ya. istri, ternyata ketahuan ya. Nah, itulah Kak. Kadang ini juga saya harus meluruskan. Sebenarnya teater kan selalu identik dengan kalau pintar teater, pintar acting, pintar berbohong. Sebenarnya tidak juga sih Kak. Enggak ya. Teater melatih kejujuran sebenarnya. Oke. Enggak, maksudnya dramanya tadi tentang Oke. Untuk melatih agar tetap terbiasa main drama itu gimana? Harus latihan atau gimana menurut Surono? Ini juga yang harus dipahami untuk kawan-kawan yang aktor lah yang ngurusi teater. Jangan sampai merasa kalau teater itu bukan suatu ilmu. Teater itu ilmu. Kalau bukan ilmu tidak mungkin di IKJ diisi ada jurusan teater. Jadi ya harus belajar. Teater itu sama kayak matematika, fisika, kimia. Ya ilmu harus digali. Harus digali terus ya. Dan di rumah jangan mengatakan seorang aktor kalau tidak pernah melatih dirinya di rumah. Oke. Ngomong-ngomong kita ditemani oleh tim kreatif ya, Maggie dan Ilham. Ini kakak punya tim kreatif yang sangat bagus sekali nih. Ya. Ini beda dengan tim redaksi ya. Ini tim kreatifnya serba bisa ini ya. Dan kalau sama SN harus tahan banting ya. Apalagi produksinya tiap hari nih. Iya. Wah. Episode keberapa kita Gi? 71. Subscribe-nya berapa Gi? 760. Oh, itu dalam waktu 3 bulan. Nanti saya bantu share ke siswa saya di Kumbang. Terima kasih ya. Ilham ada mau ditanya sama Pak Surono. Kak Surono ya? Iya Kak Surono, saya mau tanya. Apa sih alasan yang mendasari Kak Surono untuk melestarikan seni tradisional terhadap maraknya kesenian modern? Menurut saya pribadi kan, saya sebagai anak muda gitu memang kurangnya mungkin sosialisasi kesenian tradisional. Kurang promosi lah ya. Kurang dijingok kali. Benar. Mungkin mereka banyak tak kenal. Okay. Nah, sebenarnya Ilham ini menggunakan bahasa yang halus Kak. Sebenarnya dia mau ngomong seni tradisional itu membosankan, tidak menarik, ya Ham ya. Tapi dia menggunakan bahasa yang lebih. Tapi saya akui. Nah, apa itu? Saya akui. Ada beberapa yang perlu dilakukan modifikasi terhadap seni tradisional tanpa mengurangi marwah seni tradisinya. Contoh. Kalau kita manggung dengan pakaian yang sangat biasa saja, apa salahnya Kak? Kita gunakan desainer. Oh, jadi lebih menarik ya? Lebih menarik. Kalau biasa pakai alat musik yang sederhana, apa salahnya Kak? Drum diiringi dengan orkestra? Bisa jadi ya? Bisa jadi mungkin Kak. dengan make up yang bagus. Dengan make up yang bagus. Mungkin dengan ada bintang tamunya juga ya? Benar. Nah, itulah kelemahannya Ilham, seni tradisional itu dari segi manajemen. Tapi apakah itu boleh tidak melanggar pakem-pakemnya nanti? Pakem tidak akan dilanggar ketika hal itu tidak mencampuri hal-hal yang krusial. Seperti ide cerita. Tetap menggunakan tokoh-tokoh yang ada di seni tradisional itu. Pemain-pemain tetap menggunakan gaya yang sama. Tapi kalau pendukung, wah itu tidak masalah. Dalam obrolan kita beberapa kali Surono menyebut Dul Muluk. Kayaknya ketertarikan Surono dengan Dul Muluk ini dari tinggi. Dari kuliah Kak. Menurut Surono, bagaimana perkembangan Dul Muluk sekarang? Dul Muluk sekarang memang harus dia katakan sangat prihatin Kak. Ya, orang kadang menganggap melestarikan Dul Muluk, tapi kalau saya melihat hanya kulit luar saja, belum sampai ke dalamnya. Tapi persoalannya juga ada di seniman Dul Muluknya sendiri. Mau di bidang apapun Kak, yang harus kita akui, kita harus memiliki 3 hal. Skill, jaringan, dan attitude. Ketiga ini harus komplit dimiliki oleh pemimpin sanggar atau seniman. Punya skill, attitude jelek, jaringan bagus, nggak ada yang make Kak. Punya jaringan, attitude baik, nggak ada skill, mau jadi apa Kak? Begitupun sebenarnya. Nah, kalau kita merasa tidak memiliki 1 dari 3 ini, boleh dong kita cari orang yang melengkapi hal itu. Oh itu ya. Nah, ini saran mungkin ya. Inilah gunanya Dewan Kesenian, baik provinsi maupun kota. Ayo dong kita jadi penjembatan untuk seniman melengkapi porsi hal ini biar jadi hal yang baik. Tapi kalau dalam pengamatan di GSS sendiri kan kalau dulu Dul Muluk sering jadi bukan sering ya, ada tampil di TVRI Palembang ya. Benar Kak. Kalau sekarang untuk acara-acara hajatan masih sering tampil nggak itu Surono? Kalau sekarang orang nyebutnya bukan Dul Muluk tapi bangsawan karena sudah menggunakan naskah. Kalau Dul Muluk kan benar-benar bentuk syair Kak. Ya masih di TVRI juga ada bangsawan diisi oleh Kak John Hart dengan sanggarnya Harapan Jaya. Tampil-tampil juga masih sering. Tapi kalau Dul Muluk murni memang agak sulit Kak. Agak sulit ya. Karena dia basis
harus dia punya kemampuan dalam bertutur bersastra, ya. Harus paham dengan cerita. Dan saya dapat info kemarin kebetulan Randi ya, minat anak muda mulai banyak ya ke Dul Muluk ya. Alhamdulillah saya dengan Randi sekarang lagi berusaha lagi menghidupkan. Sekarang kami membentuk paguyuban teater tradisional Sumatera Selatan. Keren. Randi ketuanya. Assalamualaikum Randi, ini namanya disebut-sebut terus ya. Randi termasuk tokoh muda yang sangat intens di Dul Muluk. Dan kita harapkan Dul Muluk bisa masuk ya, Bisa masuk. generasi muda dan menjadi tontonan yang mengasihkan ya. Termasuk juga lah Kak, dunia pendidikan apa salahnya lah muatan lokalnya tentang kesenian. Dimasukkan di ini ya. Muatan lokal. Itu belum masuk ya? Ada usulan dari kalangan pendidik? Ada Kak, cuman kembali lagi ketika mau mencari tenaga ahli untuk mengajarkannya, harus ada pelatihan dulu. Pelatihan, itu Pak Sorono bisa itu? Insya Allah program ke depan Insya Allah didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta Pak Gubernur akan mengadakan pelatihan kesenian tradisional. Doakanlah Kak. Amin ya. Tip kreatif udah berapa menit kita? 20 menit. Sudah 20 menit ya. Siap. Biasanya di penghujung obrolan kita itu ada pesan, kesan atau harapan dari tokoh yang hadir ya. Siap. Nah, karena ini dari DKSS ya, mungkin di wilayah seni. Siap. Ya, silakan Pak Surono. Kameranya Baik. di sana. Kita menyebutnya sahabat. Boleh silakan. Oke. Ya, Baik sahabat Suara Nusantara, dimanapun berada, saya hanya ingin memberikan suatu kesan atau pesan. Ayolah untuk kawan-kawan, baik di kota Palembang maupun di daerah, lebih serius dalam menggarap kesenian. Jangan kita saat ini sambil berjalan saja atau menganggap hanya sekali lewat kegiatan kesenian. Ayo didalami, dikembangkan. Karena senilah yang memperindah hidup dan senilah yang membuat hidup menjadi lebih indah. Keren, mantap sekali ya. Demikian penonton Lensa SN, obrolan hangat kita dengan Surono, Sekretaris DKSS ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.